Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait dampak gagal bayar di aplikasi pinjaman online atau dampak telat bayar atau tidak bisa bayar di aplikasi pinjol legal. Nah, siapa bilang kalau kita galbay itu dampaknya akan mengerikan? Nah, siapa bilang galbay pinjol akan membuat kita sengsara? Oke, teman-teman, ini mungkin sebuah narasi-narasi yang dibangun, yang mana tentu saja itu belum tentu kebenarannya. Yang mana ini akan memang dianggap sesuatu yang menakutkan, dianggap sesuatu yang mengerikan kalau mereka memang tidak tahu dampaknya bagaimana. Kalau mereka memang hanya mendengarkan dari satu sisi, yaitu dari pihak penagihan. Karena kita semua tahu pihak penagihan tugasnya apa? Tugasnya adalah membuat kita akan membayar hutang-hutang kita. Caranya bagaimana? Ya, melakukan segala cara. Salah satunya adalah membuat kita resah, membuat kita panik, dan tentunya kalau kita resah dan panik, apa yang harus kita lakukan? Ya, pengen segera keresahan dan kepanikan itu hilang dengan cara apapun. Nah, itu adalah fungsi dan tujuan mereka. Oke, jadi gini-gini ya teman-teman ya. Kita selaku sebagai misal nasabah yang gagal bayar, bukan berarti kita itu memang nggak pengen bayar utang kita, enggak. Tapi memang kondisi dan keadaan yang memang belum memungkinkan untuk bisa membayar hutang tersebut. Saya yakin teman-teman semua juga pasti pengen banget bisa melunasi utang-utang ini. Cuman memang kondisi dan rezeki masih belum ada. Nah, oleh karena itu teman-teman, saya ingatkan sekali lagi, tidak perlu berkecil hati, tidak perlu dibawa stres. Kenapa? Karena kalian juga masih proses berusaha. Kalian bukannya yang lontang-lantung nyantai-nyantai, enggak. Tapi saya yakin teman-teman semua masih tetap berjuang untuk memperbaiki kondisi finansial teman-teman. Nah, saya ingin pesan satu hal buat teman-teman yang mungkin terlalu overthinking, terlalu memikirkan masalah pinjol ini yang membuat pekerjaan terganggu, yang membuat hidup itu jadi males-malesan, mager dan lain sebagainya. Nah, ini harus segera teman-teman hilangkan. Harus segera teman-teman cari solusinya. Solusinya apa? Solusinya itu ada di dalam diri kalian masing-masing. Nggak bisa solusi A untuk kalian, nggak bisa. Solusi B untuk si B, nggak bisa. Jadi, misal ada orang yang dengan cara ini bisa sukses, ada orang yang dengan cara seperti itu belum tentu bisa sukses juga. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang membuat teman-teman sukses? Untuk mengetahuinya, untuk membuat teman-teman bisa mengontrol hati dan pikiran teman-teman, teman-teman mungkin harus mulai dulu dari yang namanya pasrah dan ikhlas. Ya, coba pasrahkan, ikhlaskan apapun yang terjadi, itu yang mungkin akan teman-teman teman-teman yakini mau ngapain, mau efeknya kayak gimana pun, ya udah saya terima, saya ikhlas, saya yakin sama Tuhan, saya yakin sama Allah, saya yakin semuanya akan bisa berjalan dengan semestinya dan baik-baik saja. Nah, oleh karena itu, untuk itu mencapai semua itu diperlukan keyakinan yang kuat, diperlukan doa, diperlukan ikhtiar, diperlukan ya intinya ibadah yang semakin rajin. Karena apa? Karena dari sini akan secara nggak langsung memupuk mental kita untuk bisa menjadi pribadi yang lebih ikhlas lagi. Ya, karena dari ikhlas tersebut kita akan bisa lebih plong rasanya untuk bisa mulai mencari hal-hal baru, untuk bisa bekerja lebih giat lagi, lebih fokus lagi, dan insya Allah rezeki itu pasti akan cepat mengalir kalau kita pikirannya positif terus. Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Karena di tahun lalu, di tahun 2022, itu saya juga merasakan hal yang sama. Punya utang puluhan juta, bingung bayarnya bagaimana. Dan ya, saya juga nggak ngerti harus bagaimana lagi. Kerja sampingan udah dilakukan semua, udah maksimal waktunya habis seharian, tapi belum juga bisa untuk melunasi hutang. Nah, apa yang saya lakukan? Ya, mulai nothing tulus mikirnya, mulai untuk pasrah, mulai ikhlas apapun yang terjadi. Nah, itu semua nggak serta-merta bisa langsung saya dapatkan. Yang bisa saya lakukan adalah, ya waktu itu saya mendengar ceramah dari Ustadz, coba sholat tahajud 40 hari berturut-turut, maka hidupmu akan berubah total. Nah, saya coba tuh, karena udah mentok teman-teman, udah nggak ngerti harus ngapain lagi. Udah ibarat kata kalau mundur lagi di belakang itu udah jurang gitu loh. Jadi udah nggak ngerti harus ngapain lagi. Ya udah, ya coba aja rutinkan sholat tahajud. Memang masih berat banget. Tapi ya alhamdulillah ya, setelah nggak sampai 1 bulan itu mulai ada pencerahan, mulai ada kayak semacam ada kerja sampingan tambahan yang membuat saya bisa membayar semuanya. Dan salah satunya juga membuat sebuah channel-channel YouTube seperti ini, yang mana ini sebenarnya nggak kepikiran loh. Ini sebenarnya sebelumnya nggak kepikiran saya bikin kayak gini, tapi dengan faktor kepepet dan faktor ikhtiar, yang mana juga ini mungkin menjadi petunjuk
dari Allah yang saya tekuni ternyata ini menjadi sumber penghasilan yang luar biasa juga buat saya pribadi. Nah, harapan saya teman-teman juga bisa menemukannya. Ya, mungkin dari berdagang apa kek, dari ada tawaran kerjaan di mana kek, yang siapa tahu itu menjadi jalan pembuka rezeki kalian yang lebih luas lagi. Ya, ingat, galbe pinjol sudah ada aturan hukumnya, sudah ada konsekuensinya yang tertulis. Jadi nggak mungkin kalian akan nggak mungkin teman-teman akan terpuruk di pinjol, nggak mungkin akan dipenjara, nggak mungkin tabungan kalian akan dibekukan, karena semua itu sudah ada. Resiko terberatnya apa? Cuman slik OJK aja. Nah, selebihnya nggak ada yang berat-berat banget. Ya, DC datang ke rumah kan berat. Nggak, DC datang ke rumah itu hanyalah permainan pikiran dan mental yang sengaja dibangun oleh para pinjol-pinjol. Saat kita telat, udah ditakut-takuti, nanti tim lapangan datang untuk menagih dan lain sebagainya. Karena para pinjol tahu, tim penagihan itu tahu, kalau kebanyakan orang rata-rata itu takut bahwa DC datang ke rumah. Entah itu takut akan adanya kekerasan, takut DC-nya galak, atau takut malu karena tetangga-tetangga akan tahu. Nah, coba diikhlaskan dan dipasrahkan. Kalau masalah seperti ini, kalau masalah malu, saya yakin sih tetangga kalian juga lambat laun pasti akan lupa kok dengan masalah seperti ini. Intinya jangan sampai terulang lagi, itu aja sih. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.